Welcome to the Base Face Network. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halal dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Nabi Muhammadlah yang paling berhak menafsirkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Salah satunya yaitu yang paling populer adalah hadis Nabi sebagai berikut, yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, namun di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 50 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang karakteristik perkara halal dan haram dalam Islam, bahwa halal dan haram sudah jelas kriterianya, sedangkan sesuatu yang diantara keduanya adalah perkara syubhat atau tidak jelas atau samar-samar. Nabi dalam lanjutan hadis di sini memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan perkara syubhat, karena orang yang terjatuh pada perkara syubhat dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara yang haram gitu. Nah, halal dan haram sudah jelas di dalam Al-Quran secara global, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut, yang artinya diceritakan dari Salman, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju, dan alfira, sejenis baju dari kulit. Beliau lalu menjawab, halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah sesuatu yang telah diharamkan dalam kitabnya. Apapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis nomor 1648 dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis tersebut menjadi penguat tentang perkara halal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti binatang ternak, tumbuhan, dan binatang di lautan dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak dibahas dalam Al-Quran, maka itu hukumnya dima'fu atau dimaafkan. Akan tetapi benang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Namun dalam beberapa kesempatan Nabi juga menjelaskan beberapa pengecualian. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 disebutkan bahwa Allah mengharamkan bangkai dan darah. Nabi menjelaskan bahwa ada dua jenis bangkai dan darah yang halal dikonsumsi, sebagaimana dalam hadis berikut, yang artinya diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai maksudnya ikan dan belalang. Dua darah yaitu maksudnya hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 5465 dalam Mashhud Ahmad. Selanjutnya dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kehalalan bangkai ikan dan kesucian air laut dan seluruh isinya, sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut. Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengenai air laut, beliau bersabda, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Al-Nasai, hadis nomor 4275 dalam Sunan Al-Nasai. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang tidak lagi memperhatikan soal halal dan haram, padahal
memakai dan mengkonsumsi barang yang halal adalah perintah agama, sedangkan sebaliknya memakai dan mengkonsumsi barang haram dilarang oleh agama. Berikut bunyi hadisnya, yang artinya diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatkan, apakah barang ini halal atau haram. Hadis Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1918 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan yang halal dan yang haram. Jauh-jauh hari Nabi memperingatkan soal halal dan haram ini. Di samping itu, Nabi pernah menyatakan bahwa mencari perkara halal itu adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana disinggung dalam hadis sebagai berikut, yang artinya diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, mencari perkara halal itu wajib bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis nomor 2849. Hadis ini memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mencari, mendeteksi dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa yang melakukannya. Hadis dijadikan pedoman umat Islam dalam menentukan sesuatu makanan, termasuk halalnya atau haramnya. Istilah halal dan haram keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah memberitahu kamu hanya makanan-makanan yang halalah yang baik saja yang harus dimakan, dan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang telah ia diperintah kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan beramal soleh. Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan syukurilah ya Allah, jika benar-benar kepadanya saja kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki di perjalanan yang sangat jauh, kusut rambutnya lagi berdebu. Dia mengedayakan kedua tangan seraya berdoa, Ya Rabbku,
makanannya haram, minumnya haram, dan bajunya dari yang haram, maka bagai mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini di samping merupakan prinsip Islam dan bangunan hukum, juga merupakan jaminan kepada kita